Nah, sebenarnya program DP3 itu apa sih Pak dan tujuannya apa? Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan itu dibangun untuk membangun kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi politik masyarakat di desa, kampung atau kelurahan atau apapun namanya sebutannya, untuk meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut. Program ini dibuat untuk memberikan edukasi, membentuk karakter masyarakat, setidaknya membuat masyarakat nantinya ke depan sudah lebih menyadari untuk menolak politik uang, karena ini sangat penting untuk peningkatan kualitas demokrasi kita. Siapa saja yang menjadi kader DP3 Pak? Untuk program tahun ini, untuk kader DP3 kita fokuskan di masing-masing lokus atau di desa kelurahan yang menjadi lokus pelaksanaan. Kalau di Goa untuk tahun ini kita menggunakan 3 tempat untuk lokus kegiatan DP3, yaitu di Kecamatan Paraloe, Desa Borisalo, kemudian di Kecamatan Barumbun, Desa Biringala, dan di Kecamatan Sumbopu, yaitu Kelurahan Tombolo. Ini pesertanya adalah masyarakat setempat yang ada di wilayah desa tersebut, yang diharapkan kader-kader muda atau mereka yang aktif dalam aktivitas atau kegiatan kemasyarakatan. Nah, apakah kegiatan DP3 ini akan berlanjut di tahun depan, Pak? Harapan kita kegiatan ini tetap diteruskan, tetap dilanjutkan, karena nilai manfaatnya untuk masyarakat dan kepentingan kita selaku penyelenggara untuk menginformasikan informasi kepemilihan maupun pemilihan kepada masyarakat ini sangat besar. Tapi ini tergantung kembali ke proses penganggaran, karena kita tahu bersama kegiatan ini tidak bisa serta-merta dilaksanakan tanpa adanya dukungan anggaran atau biaya paling tidak untuk proses-proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, hari ini adalah tayangan perdana program Rompi Road to Pemilu dan Pemilihan bersama saya Nurul Fadila dengan tema Membangun Demokrasi dari Desa melalui program Desa Kelurahan, Desa Peduli, Pemilu dan Pemilihan. Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat. Nah, teman pemilih, sekedar informasi bahwa program ini dibuat oleh KPU Kabupaten Goa sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak yang insya Allah akan kita laksanakan pada tahun 2024. Dan sekedar informasi bahwa saat ini saya juga sudah berada di salah satu lokus pelaksanaan DP3, yaitu Desa Borisalo. Dan hari ini saya juga sudah ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang berasal dari Desa Borisalo. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Bisa buka masker mungkin Kakak? Nah, kakak-kakak ini akan menemani diskusi kita tentang pelaksanaan DP3 khususnya di Desa Borisalo. Mungkin kenalan dulu Kakak Dik. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Daikyo. Di samping saya ada saya
saya Nur Anissa Daeng Tekne. Di sampingnya. Saya sendiri Muhammad Iksan Rashid Daeng Sitonra. Nah, kakak-kakak di sini sudah cantik dan ganteng-ganteng karena sudah menggunakan pakaian adat untuk memperingati, kalau tidak salah memperingati hari jadi Kabupaten Goa ya Kak, yang ke 701. 701. Nah, sebagai warga Goa bagaimana perasaan kakak sudah bisa memperingati hari jadi Kabupaten Goa yang ke 701? Alhamdulillah perasaan kami dari khususnya di Desa Borisalo ini, Kecamatan Paraloe ini, di dalam rangka hari jadi Goa yang ke-701 ini momen-momen paling bahagia buat kami, di mana di acara DP3 ini diadakan pelaksanaan penutupan yang bersamaan dengan hari jadi Goa. Alhamdulillah. Wah, kebetulan sekali ya Kak. Hari penutupan DP3 di Desa Borisalo bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Goa yang ke-701. Nah, Kakak Ramli Kio ini yang biasa kita kenal dengan Deng Kio, dan Kak Nisa Daeng Ya, siapa Kak? Daeng Biasanya kalau orang gue tuh pakai Pak dengan Daeng Tekne yang Ya, artinya manis. Deng Tekne artinya manis. Memang Kak Nisa ini manis kita wah, Terima tidak salah kasih. Ji, memang pilih Pak Dengan. Kalau Kak Isan Kalau saya Daeng Sitonra. Deng Sitonrang, Deng Kio, Deng Tekne, Deng Sitonrang. Kenapa? Mungkin bisa diceritakan tahu kenapa orang gua itu pakai Pak Dengan Ki? Dan dari mana itu asalnya Pak Dengan? Dilihat dari apa? Dilihat dari wajah kah, sifat kah, keturunan kah? Eh, Kalau mungkin dari pribadi saya ya, kita orang Goa itu istilahnya itulah nama kedua. Nah, nama kedua dari kami itu misalnya saya Daeng Kio, itu sudah turun temurun dari nenek kami. Saya kira begitu. Kalau kita Kak, kenapa dinamakan Ki Deng Tekne? Iya, kita itu sebenarnya mengambil sebuah Pak Dengang atau nama kedua itu tidak sembarang. Memang kita itu dikasih gelar, gelar Pak Dengang itu harus dari nama nenek moyang. Karena tidak mau juga kita melekat Ambil. kepada kita kalau bukan dari nama nenek moyang kita. Jadi ini ada beberapa sumber untuk mengambil Pak Dengan ya Kak, dari nenek Iya, moyang, betul. apa yang melekat dari dalam diri kita. Iya. Nah, lanjut ke masalah DP3, pelaksanaan DP3 di Desa Borisalo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa desa, kalau tidak salah ada 121 desa yang ada di Kabupaten Goa. Nah, dari 121 desa ini, Desa Borisalo, Kecamatan Parangloe dipilih menjadi lokus pelaksanaan DP3 untuk daerah dataran tinggi. Nah, bagaimana respon pemerintah Desa Borisalo ketika dipilih menjadi daerah percontohan untuk pelaksanaan lokus di daerah dataran tinggi? Pada khususnya ya kami pemerintah kepala desa di Borisalo ini itu sangat-sangat berterima kasih banyak kepada KPU Alhamdulillah. Kabupaten Goa. Tidak dijadikan Ya. beban Kak tuh. Tidak tahu. Karena di desa kami ini dijadikan percontohan di antara seluruh desa yang ada di Kabupaten Goa. Dan Ya, kami di sangat daerah bersyukur, dataran ya, tinggi. bersyukur sekali. Khusus di daerah dataran tinggi ini kami menjadi lokus percontohan. Itu sangat antusias kami itu, ya kami selaku pemerintah sangat menerima dan sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah. Bagaimana bentuk support pemerintah Desa Borisalo dalam kegiatan ini Kak? Dalam kegiatan ini di DP3 ini, khususnya di daerah kami ini, itu pemerintah mendukung sepenuhnya. Kemudian dari peserta-peserta yang ada ini rata-rata dari kalangan anak muda, remaja-remaja yang ada di sini, akhirnya bisa menambahkan ilmu, memberikan pelajaran dan evaluasi yang baru lagi kepada anak-anak kami yang ada di Desa Borisalo ini. Pemerintah desa dalam hal melaksanakan kegiatan ini memberikan fasilitas tentunya ya Kak untuk kegiatan ini, seperti tempat, meja, kursi dan lain-lain, sangat memberikan support positif untuk melaksanakan kegiatan ini tentunya ya Kak. Nah, ini kan dari 25 peserta ini sudah menjadi peserta DP3 yang sudah melalui
seleksi dari beberapa peserta yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta DP3 di Desa Borisalo. Kira-kira berapa peserta yang daftar untuk menjadi peserta DP3 di Desa Borisalo? Khususnya kemarin ya, itu pendaftaran selama 5 hari. Itu pendaftar kami itu di Bitly kami yang kami coba lihat kembali di jadwalnya itu ada sekitar 56 awalnya. Ya, 26 56 peserta pendaftar yang peserta. mendaftar. Ya, betul. 56 peserta yang mendaftar ini akhirnya kita Jadi ambil dipilih lagi menjadi 25 25. peserta Iya. yang menjadi peserta DP3 untuk hari pertama sampai hari ke-6 ya Kak. Bagaimana antusias peserta selama pelaksanaan DP3 di Desa Borisalo? Alhamdulillah selama 6 hari ini berkegiatan di daerah kami ini, antusias daripada teman-teman kami, anak-anak kami yang ada di sini itu sangat sangat luar biasa. Itu sangat semangat lah. Intinya Alhamdulillah semangat, wawasannya bertambah, antusias. ilmunya bertambah, itu sangat luar biasa. Nah, salah satunya ini Deng Tene dan Deng Sitonra ya yang menjadi peserta DP3 dari hari pertama sampai hari ini. Mengapa tertarik dalam kegiatan ini? Kalau saya sendiri tertarik mengikuti pelatihan ini atau kegiatan ini karena saya itu sangat tahu betapa ndak enaknya itu, ndak enak sekali kalau kita minim pengetahuan tentang politik. Makanya saya tertarik mengikuti pelatihan. Mengikuti Iya. pelatihan ini. Kalau Deng Sitonra, kenapa mau ikut kegiatan DP3? Padahal ini 6 hari terbuang waktu tak Ya, harus kalau stay di lokasi, dengar materi. kalau menurut dari pendapat saya, kenapa saya ikut pelatihan ini? Yang pertama pengalaman baru mungkin sebagai anak muda. Ya, Dan anak muda tahu. anak muda, Masih muda memang iya Kakak. masih muda, Masih iya, muda iya, Jawa, masih alhamdulillah. muda. Terus yang kedua eh, mungkin memperbaharui informasi masalah Masih tentang pemilu pemilihan. itu khususnya karena aturan-aturan baru eh, yang ada di KPU mungkin berubah-berubah. Jadi kami sebagai peserta di sini bisa mendapatkan ilmunya itu dan informasinya itu sendiri. Kemarin selama pelaksanaan DP3 ada beberapa materi yang disampaikan pemateri Kak. Berapa materi apa yang disampaikan? Ada yang ingat? Ya. Yang pertama mungkin di hari pertama kita mendapatkan materi dengan teknik komunikasi publik. Komunikasi Ya, publik. komunikasi publik. Di sini mungkin teman-teman dari peserta pelatihan ini sendiri mendapat ilmu baru, bagaimana berbicara di depan publik, Berbicara iya, depan umum. umum. Ini juga menambah semangat teman-teman untuk aktif dalam forum tersebut. Oke, kita jeda pemirsa untuk menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Terkadang kita jenuh melihat kondisi dan masalah yang terjadi. Saat proses pemilu di negara ini, suburnya praktik politik uang, sogokan, isu sara, hoaks dan perilaku curang oknum yang ingin menang dalam pemilu. Lalu karena kondisi ini, kita diam atau bahkan ikut menjadi pelaku. Sebagian dari kita memilih golput, abai pada pilihan, lupa jika negara ini milik kita yang harus diperjuangkan. Para pemimpin, para wakil rakyat yang duduk di sana adalah orang-orang yang harus kita pilih dengan seksama. Jangan biarkan negara ini tidak terurus. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Jika kamu masih punya nurani, ayo singkirkan prasangka. Ubah kondisi ini, turutkan dirimu menjadi pengawal demokrasi. Mari bergabung bersama Komisi Pemilihan Umum dalam program Desa
Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Karena bagi Indonesia peranmu sangat berarti. Bangun semangat demokrasi di wilayahmu. Jadilah kader pemilu di desa kelurahanmu, pastikan partisipasi menjadi berarti agar kualitas demokrasi semakin membaik demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia. Mari sukseskan program Desa Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. 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 Untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Dari desa 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 untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Kembali lagi dalam program Rompi, Road to Pemilu dan Pemilihan. Oke, kita lanjut. Menurut Deng Tekne, dari sekian banyaknya materi yang disiapkan oleh pihak panitia, pihak KPU, materi apa yang paling berkesan selama pelaksanaan DP3? Materi yang paling berkesan buat saya sendiri karena saya seorang perempuan, yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Ya, perempuan itu tidak bisa dikucilkan atau dipinggirkan dalam hal politik dikarenakan karena pikiran masyarakat itu begini, selalu berpikiran perempuan itu lemah. Curhat. Iya. Curhat. Iya, saya sebagai perempuan merasakan itu Merasa sendiri. Iya. tertindas. Mulai dari ibu saya, mulai dari masyarakat-masyarakat yang ada di desa, itu pasti menanamkan jangan kita dahului laki-laki. Laki, Iya, harus laki-laki. Iya, begitu. Padahal perempuan bisa juga berkembang, bisa kalau diberi kesempatan dan mau belajar. Betul. Jadi selama materi kesetaraan gender ini terbangkitlah semangat untuk ikut dalam berpolitik. Mudah-mudahan lancar terus ya Kak. Nah, Amin. ini kan di dalam biasanya menjelang pemilihan ada yang namanya berita hoax yang menyebar di masyarakat tentang caleg kah atau tentang calon bupati kah. Ada juga tentang money politik atau yang biasa kita sebut dengan politik uang. Bagaimana sebagai kader DP3, bagaimana cara kita untuk memberantas masalah kegiatan money politik ini? Ya, itu sebenarnya sudah menjadi penyakit masyarakat di desa atau dataran tinggi dikarenakan money politik itu sangat berbahaya, tetapi mempengaruhi sekali pikiran-pikiran pemilih itu dipengaruhi dengan adanya uang. Betul sekali. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan ini yang menciptakan kader-kader bisa nantinya bersosialisasi kepada masyarakat untuk untuk menyebarluaskan apa-apa saja itu dampak politik uang dan memberitahukan hukum-hukumnya, ya, supaya masyarakat itu juga tahu apa pasal yang terkait dengan politik uang. Nah, menurut Deng Sitonra sendiri, yang masalah politik uang. Jadi politik uang ini sebenarnya kebiasaan buruk kita dari masyarakat tentang pemilihan ya. Tentang pemilihan. Karena rata-rata saya lihat di pemilihan banyak rata-rata masyarakat masih menerima itu politik uang. Dan masyarakat belum tahu dampaknya itu kepada apa yang
hasil dari hasil dari pemilihan. hasil pemilihan itu kan mempengaruhi hidupnya. Karena mereka memilih bukan Kan keinginan sendiri, iya, tapi karena uang. ya karena uang. Dia tidak tahu dampaknya. Misalnya kita pemilihan gubernur lah misalnya. Kan 5 tahun ke depan ini kita tidak tahu apa yang kita mau dapat nih di sini. Jangan sampai hanya janji saja yang kita dapat. Berapa misalnya kalau 100.000 Ji, berapa Ji per hari lah kita 100.000 hitungannya. cuma bisa habis 1 Satu hari. hari. Terus Ini dibandingkan dengan 5 5 tahun tahun ke ke depan depan. ini. Itu menurut saya. Nah, ini kemarin pelaksanaan pilkada di tanggal 9 Desember, partisipasi masyarakat yang ada di Desa Borisalo itu berapa persen Kak, kira-kira? Kalau partisipasi ya, kita berbicara partisipasi ini di Desa Borisalo ini, itu sangat luar biasa. Kalau hitungan kami ya, itu di atas 86%. Iya, iya 86% betul, dari seluruh masyarakat yang ada di betul, Desa Borisalo. betul. Alhamdulillah. Iya. Nah, Di mana di 80% ini itu hanya sebagian masyarakat di Desa Borisalo ini. Itu kendala kami ya di Borsalo itu adanya masyarakat yang sebagian itu menjadi TKI di Malaysia. Nah, berpindah domisili, betul. masih domisili Nanti dia itu apa? Dia ke luar negeri dulu, nanti setelah mau pemilihan baru datang. Itu yang datang kita tidak pasti, apakah dia datang memilih atau atau tidaknya. tidak. Nah, itu yang menjadi Jadi kendala di ketahuan desa pas kami. hari H di tanggal 9 Betul Desember. sekali. Itu yang menjadi kendala ketika mencoklit ya Pak, mencoklit partisipasi masyarakat untuk mendata masyarakat untuk menghitung berapa partisipasi pemilih yang ada di Desa Borisalo. Nah, eh, apa yang akan Deng Kyo, Deng Tekne, Deng Sitonra akan lakukan setelah kegiatan ini? Ini kan kegiatan ini KPU membuat kegiatan ini untuk membentuk agen yang akan mempengaruhi partisipasi pemilih di pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2024. Nah, harapan kami, harapan KPU, harapan penyelenggara bahwa agen-agen kader ini, kader DP3 ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan benar. Apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin saya jadi untuk kami kader tetap mensosialisasikan pentingnya pemilu itu sendiri, di mana bisa menentukan siapa pemimpin kita selanjutnya. Terus eh, di sini juga kita mengajak supaya eh, masyarakat ini mau mau datang menggunakan hak Hak pilih. pilihnya. Kalau Deng Tekne, Ya kurang lebih sama. jangan kasih sama Kak. Masa Kurang ikuti-ikuti. lebih sama kan, tetapi ada yang ditambahkan. Sedikit Mungkin jadi penyelenggara amin, atau mudah-mudahan mudah-mudahan saya terpilih untuk jadi Amin. penyelenggara. Amin. Amin. Saya tambahkan sedikit ya tentang harapan-harapan KPU setelah mengkader peserta-peserta sekarang, yaitu saya akan terus atau kader-kader akan terus mengajak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya, dikarenakan satu suara itu sangat penting bagi Penting. masa depan bangsa kita. Contohnya kita pergi ke rumah-rumahnya, datang ke TPS, pergi coblos Mengajak secara ya, pribadi ya seperti itu. Mungkin itu saja. dari Deng Kyo. Harapan kami ya selaku pemerintah di desa kami, Kalau Borisalo ini khususnya, itu cukuplah untuk menyuarakan suara masyarakat dan mengajak masyarakat, utamanya di kalangan forum-forum yang akan kami lanjutkan nantinya ini, itu kami akan bikin relasi Mbak, relasi relawan demokrasi atau sekedar kayak relasi DP3 ini. tim Kami akan lanjutkan sosialisasi. untuk bincang lepas lagi kembali bersama adik-adik yang telah melakukan pelatihan ini, itu kami akan lanjut lagi setelah kegiatan-kegiatan ini.
Oke pemirsa, kita jeda sejenak untuk menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Daerah sangat mendukung dan mengapresiasi program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ini dibuktikan telah dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemilihan. Saat ini memang kita berada dalam situasi pandemi dan anggaran itu lebih banyak difokuskan dalam penanganan COVID-19. Nah, tetapi dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini telah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan ini. Pemerintah daerah menyarankan bahwa Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini bukan hanya 2 atau 3 lokus, tetapi ke depannya semua desa atau kelurahan perlu untuk dijadikan sebagai lokus DP3. Karena animo masyarakat sangat mengapresiasi kegiatan ini. Banyak masyarakat yang ingin menjadi kader DP3 karena melalui program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan mereka akan belajar tentang politik, demokrasi, serta pemilu dan pemilihan. Semoga dengan adanya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, kita bisa melahirkan kader-kader demokrasi dimulai dari desa dan kelurahan, dan kita berharap kader-kader demokrasi tersebut nantinya akan menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang otonom, dan akan menjadi pemilih yang berdaulat. Kabupaten Luhut Timur menetapkan 2 lokus, yaitu Desa Nikel dan Desa Bangunjaya, di mana pemilihan kedua desa ini berdasarkan kategori tingkat partisipasi rendah dan tingkat partisipasi tinggi. Desa Nikel sendiri adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Muha dan berada di wilayah lingkar tambang dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dibanding 4 desa lainnya dan mayoritas adalah penduduk asli Sorowako. Sedangkan Desa Bangunjaya di Kecamatan Tomoni yang kami kategorikan sebagai desa partisipasi tinggi adalah desa dengan mata pencarian adalah petani, di mana tingkat partisipasi desa tersebut adalah 85,86%. Jadi kami menganggap kedua desa yang kami jadikan lokus untuk pilot project Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini sudah mampu mewakili untuk melakukan kedua lokus tersebut. Tantangan pelaksanaan program Desa Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah: pertama, program ini dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19. Kedua, peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait kepemiluan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Dan yang ketiga, kebutuhan anggaran menjadi faktor pendukung pelaksanaan program ini. Untuk lebih memahami dan mengetahui bagaimana demokrasi sebenarnya yang ada di Indonesia. Mekanisme demokrasi yang baik. Harapannya agar bisa mendapatkan pengetahuan dan juga pengalaman dalam kegiatan DP3 ini. Juga mensosialisasikan pentingnya pemilu dan menolak politik uang atau kecurangan di dalam pemilu. Dan juga ingin ikut dalam penyelenggara pemilu 2024 nantinya. Saya Muhardi SPD, Kepala Desa Rambang, Kecamatan Gandamen, Kabupaten Bulukumba. Siap sukseskan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Ayo kita sukseskan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Jadilah ada di wilayahnya untuk peningkatan demokrasi di Selatan dan Indonesia. Nah, ini kan sudah hari terakhir pelaksanaan DP3 di Desa Borisalo. 6 hari kemarin ini menjadi hari yang tentunya berkesan untuk Deng Kio, Deng Tekne, Deng Sitonra. Mungkin bisa disampaikan kesannya selama melaksanakan DP3 dan harapan. Dimulai dari Deng Tekne. Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan selama 6 hari ini, kami sebagai peserta sangat berterima kasih kepada KPU yang mengadakan atau menyelenggarakan pelatihan ini, karena pelatihan ini sangat berarti
bagi masyarakat tentunya dalam berpartisipasi ke dalam dunia ke dalam dunia politik. Mungkin bisa ditambahkan Desi Tundra? Ya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Goa. Terima kasih kembali. Karena sudah melaksanakan pendidikan pemilu dan pemilihan di desa kami. Serta ini banyak juga berterima kasih kepada para narasumber yang membawakan materinya sangat luar biasa. Apa yang mungkin disampaikan pemateri bisa kami implementasikan di masyarakat nantinya. Sehari-hari di masyarakat. Harapannya kami sebagai kader nantinya kegiatan ini tidak sampai di pelatihan. Mungkin ada tindak lanjutnya nanti yang dilaksanakan oleh KPU Goa dan tidak sungkan-sungkan memanggil kami lagi kepada mungkin kader bisa ditunggu DP3 Kak, nanti saya sampaikan. Ya, mungkin itu dari saya. Dari Dengkio. Besar harapan kami ya selaku pemerintah desa di Borsalo ini, itu kami sangat berharap kembali dari KPU Goa. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari kegiatan ini. Ini bukan dari awal, bukan dari akhir, dan mudah-mudahan bukan berakhir dari sini. Kita mudah-mudahan ada kelanjutannya. Semoga apa yang dibawakan oleh KPU untuk adik-adik yang ada di Desa wilayah kami Borsalo. di Borsalo ini itu bermanfaat dan bisa diimplementasikan keluar ke teman-teman atau adik-adiknya atau mungkin di masyarakat lain lah, dan bisa dibawa ke masyarakat umum. Berhubung Desa Borisalo menjadi daerah percontohan untuk pendidikan politik di daerah dataran tinggi ya Kak. Teman pemilih, itulah tadi bincang singkat kita dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini di Desa Borisalo. Terima kasih Dengkio, Deng Tekne, Deng Sitonrang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan teman pemilih yang ada di rumah. Dan kami dari KPU Goa mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Goa yang ke-701. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan Rompi Rotu Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. KPU melayani Porei Goa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan